Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Guchen, bab tahun 1476 sampai tahun 1480. Kompetisi makanan internasional. Kemeng ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Liuhe, dia menelan kembali kalimatnya dan berbalik untuk berjalan keluar pintu. Tetapi ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti, berbalik sedikit, dan berkata dengan nada serius, "Lakukan yang terbaik, jangan kalah terlalu buruk." Guchen juga terdiam, "Tidak bisakah kau mengandalkanku untuk menang?" Perbedaan antara mimpi dan angan-angan adalah yang pertama memiliki peluang untuk menjadi kenyataan, tetapi yang terakhir pada dasarnya tidak memiliki harapan. Aku tidak akan menyalahkanmu jika kau kalah, tetapi cobalah untuk tidak kalah terlalu buruk, jika tidak, itu akan sulit bagiku. Setelah mengatakan itu, Kemeng berbalik dan berjalan keluar. Apa yang digambarkannya sebagai situasi sulit sebenarnya cukup sederhana. Jika Gu Chen bisa melawan lawannya secara seimbang lalu kalah, maka Chen Liuhe tidak perlu dipenjara kali ini. Lagi pula, bahkan jika Liu Yishu datang, dia mungkin akan berada di level yang sama. Namun, jika perbedaannya terlalu besar, reputasi internasional kerajaan Xia akan tercoreng. Seseorang pasti harus disalahkan untuk meredakan kemarahan netizen dan negara. Bahkan jika dia kalah, dia harus kalah secara spektakuler. Jika dia hanya dihancurkan, hasilnya akan sangat berbeda. Gu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mendesah, "Bagaimana jika aku menang?" "Menang? Jika kau menang, aku akan memakai stoking hitam seksi dan menari untukmu selama 3 jam. Kemeng berseru tanpa berpikir. "Oke. Sepakat. Kau bisa kembali dan memilih stoking hitammu. Ingat untuk menggunakan yang mudah robek." Gu Chen mengangkat alis dan berkata dengan seringai licik. "Enyahlah. Kau hanya bisa bicara denganku kalau kau bisa menang." Setelah itu, Kemeng berbalik dan berjalan keluar pintu. Melihat Kemeng pergi, Chen Liuhe akhirnya menghampiri dengan seringai licik dan berkata, "Hei, kau baik sekali, Tuan. Kau tetap yang paling jantan di saat-saat genting. Enyahlah." Gu Chen mengangkat tangannya dan menamparkan kepalanya, berkata dengan marah, "Kau tahu aku paling benci kalau ada yang mencoba menipuku. Kalau kau melakukannya lagi, aku tidak akan baik-baik saja." "Hei, hei, hei, Tuan. Ini bukan hal buruk," bisik Chen Liuhe sambil menutupi kepalanya. Gu Chen memutar bola matanya ke arah pria itu, "Apa? Ini hal yang baik? Tentu saja ini hal yang baik. Setidaknya, kau bisa menonton dansa panas selama 3 jam dengan stoking hitam gratis, dan stoking itu mudah disobek." Gu Chen melepaskannya dan berkata dengan tenang, "Kali ini aku akan melepaskanmu." Keduanya kemudian bertukar pandang. Seolah-olah dia sudah melihat Kemeng menari dengan stoking hitam seksi di hadapannya. Wanita itu benar-benar memiliki tubuh yang indah, kan? Wanita utara memang memiliki tubuh yang indah. Jika dia bisa melihat tarian yang seksi, perjalanan ke utara tidak akan sia-sia. Kemudian mereka kembali ke aula. Chen Liuhe hanya membawa beberapa botol anggur merah berkualitas dan mulai minum bersama semua orang. Bagaimanapun, selama Gu Chen menyetujui hal ini, pada dasarnya itu akan menjadi taruhan yang aman. Setidaknya itu akan jauh lebih dapat diandalkan daripada Liu Yishu. Mari kita tunda perjalanan kita ke perbatasan utara. Kita akan pergi dalam 2 hari. Gu Chen menatap beberapa orang itu dan berkata dengan ringan. Lan Wancheng menggaruk kepalanya, "Ada apa?" "Ada festival makanan internasional, dan negara butuh bantuanku untuk persiapannya. Kalau tidak, orang-orang asing itu akan benar-benar berpikir bahwa negara Xia kita tidak memiliki koki terkenal." Gu Chen berkata lembut dengan tangan di belakang punggungnya. Jika dia memiliki kemampuan untuk melakukan hal semacam ini, dia harus membantu. Setiap kali hal itu mencapai tingkat kehormatan dan aib nasional, Gu Chen entah bagaimana akan merasakan rasa bangga nasional di dalam hatinya. Jadi jika dia tahu tentang ini lebih awal, tidak perlu mentraktirnya daging keledai kepingan salju. Dia bisa saja mengatakan secara langsung bahwa masalah ini berkaitan dengan kehormatan dan aib nasional, dan Gu Chen harus membantu apapun yang terjadi. Singkatnya, konflik internal adalah masalah keluarga yang dirahasiakan. Namun, konflik dengan dunia luar bersifat eksternal. Dia percaya bahwa keluarga besar dan semua orang dapat dengan jelas membedakan antara masalah internal dan eksternal. Lan Wancheng menyeringai dan berkata, "Apakah akan ada banyak makanan lezat hari itu? Bisakah kita makan sepuasnya? Kau hanya peduli tentang makan." Gu Chen menamparkan kepalanya dengan marah. Sebenarnya,
Gu Chen pernah mendengar tentang festival makanan internasional ini sebelumnya, tetapi dia tidak pernah terlalu memperhatikannya, juga tidak tahu di mana festival itu diadakan. Dia tidak pernah menyangka festival itu diadakan di kota Guangjiang. Saat tumbuh dewasa, impiannya bukanlah menjadi koki, melainkan menjadi seorang ksatria yang menghunus pedang. Karena itu, dia biasanya merahasiakan identitas kokinya. Tanggalnya adalah lusa, dan hari sudah malam, jadi Chen Liuhe telah mengambil langkah nekat. Jika Gu Chen tidak setuju, dia akan benar-benar dipenjara. Tetapi dia juga tahu karakter Gu Chen adalah tipe orang yang berani menggunakan bahan-bahan dari kompetisi dengan begitu berani. Jika Chen Liuhe tidak tahu Gu Chen adalah pria yang sangat setia, dia mungkin tidak akan berani bersikap begitu arogan. Lagi pula, siapa yang berani mempertaruhkan sisa hidupnya? Beberapa orang mungkin berkata Chen Liuhe hanya bersikap terlalu sembrono. Kalah kali ini bukan urusannya, jadi untuk apa repot-repot? Mereka yang muncul dari perang perbatasan utara paling membenci suatu bangsa, dan kebetulan, koki terkenal itu berasal dari bangsa itu. Entah karena dendam pribadi atau hal lain, Chen Liuhe sangat ingin lawannya menang. Malam ini, semua orang menghabiskan semua anggur merah yang dibawa Chen Liuhe. Sepanjang sisa hari itu, ia dan Gu Chen menghabiskan sebagian besar hari menikmati makanan, minuman, dan kesenangan di kota Guangjiang. Meskipun tidak banyak yang bisa dilakukan, pemandangan di sekitarnya sangat indah. Saat ini, kota Guangjiang sudah melihat salju, sesuatu yang langka bagi banyak orang selatan, jadi Lan Wancheng dan yang lainnya sangat gembira melihatnya. Waktu berlalu begitu cepat, dan dalam sekejap, tibalah hari kompetisi makanan internasional. Tempatnya bukan di pusat kota Guangjiang, melainkan di pinggiran kota di bawahnya. Ada stadion yang sangat besar di sana. Kali ini adalah final, dan pada dasarnya banyak media dalam dan luar negeri telah tiba di tempat kejadian. Jika kerajaan Xia kalah lagi dalam pertandingan ini, pada dasarnya pemenangnya akan ditentukan dalam satu putaran, tetapi jika kerajaan Xia menang kali ini, maka perpanjangan waktu akan segera diadakan. Ada banyak sekali orang di sini hari itu. Jika Gu Chen dan yang lainnya tidak didatangkan oleh tim internal mereka, mereka pasti tidak akan bisa memasuki tempat kompetisi. Setelah didatangkan, mereka sama sekali tidak menghiraukan Gu Chen. Lan Wancheng dan yang lainnya juga duduk di tribun untuk menonton. Di depan hanya ada Chen Liuhe dan Gu Chen. Liu Yishu juga duduk di antara penonton, dan semua kamera media tertuju padanya. Tidak ada yang mewawancarai Gu Chen dan Chen Liuhe sama sekali. Belum lagi media tidak optimis tentang mereka, bahkan Kemeng duduk di sebelah mereka dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia mungkin khawatir tentang pertandingan ini. Liu Yishu duduk di barisan depan, dan semua media besar mengerumuninya, bertanya mengapa ia memilih untuk melarikan diri di saat kritis dan mundur dari babak final. Chef Liu, Anda berhasil mencapai babak penyisihan hingga final, mengapa Anda memilih untuk menyerah dan membiarkan orang lain melakukannya saat ini? Apakah karena seseorang meninggalkan Anda atau karena Anda tidak ingin kehilangan muka di menit terakhir, jadi Anda memilih untuk menyerah dan mundur? Apakah karena Chef Liu sendiri tidak akan pernah bisa mengalahkan koki asing papan atas Odward, dan apakah karena masakan negara Xia tidak akan pernah bisa melampaui masakan Eropa? Menghadapi serangkaian pertanyaan ini, Liu Yishu melihat berbagai pertanyaan aneh dari media, dan reaksinya relatif tenang. Lagi pula, fokus semua orang saat ini bukan padanya. Satu-satunya kekhawatiran mereka adalah penyesalan. Jika mereka kalah dalam pertandingan ini nanti, tidak ada yang akan menyalahkannya. Banyak yang bahkan mungkin meratap, bertanya-tanya apakah dia telah memenangkan pertandingan. Ini masalah internal, dan aku tidak bisa menjelaskan detailnya. Lagi pula, para petinggi menggantiku karena mungkin aku tidak cukup baik, kata Liu Yishu sambil tersenyum jenaka. Kedengarannya merendahkan diri, tapi kenyataannya tidak. Lagi pula, dia adalah koki ternama di negeri Xia. Siapapun yang bisa mengharumkan nama di Beijing dianggap sebagai koki top nasional. Dan dia jelas telah menunjukkan kehebatannya di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan lolos ke final. Jadi, semua orang langsung berdiskusi ketika mendengarnya mengatakan ini. Ya ampun. Chef Liu, kau benar-benar lucu. Apa ada orang di negeri Xia yang lebih jago masak daripada kau? Kalau ada, mereka pasti sudah mengundangnya untuk bertanding sejak lama. Sekarang, kau melewatkan final dan digantikan. Kurasa tidak ada yang bisa dinantikan. Benar. Kau koki terkenal di Yanjing, siapa lagi yang bisa menandingi kemampuan memasakmu? Aku tidak percaya. Bukankah mereka bilang bahan-bahannya sangat mewah kali ini? Kenapa mereka mengganti kokinya begitu dekat dengan kompetisi? Tiba-tiba, semua reporter ramai berdiskusi.
Wajah Liu Yishu menunjukkan penyesalan, tetapi ia sangat senang. Semua orang merasa bahwa Odward tampil kuat kali ini, bertekad untuk mengklaim gelar Dewa Koki Global dan akhirnya memperluas masakan barat ke negara-negara timur. Ia sudah menjadi koki top di negaranya sendiri, dan meskipun Liu Yishu bisa saja mencapai final bersamanya, ia tahu persyaratan makanan Odward sangat obsesif. Ia sama sekali tidak bisa menoleransi kekurangan sekecil apapun di matanya, dan bahan-bahannya sempurna. Jika kemasan yang tersegel sedikit saja rusak, ia akan mengganti semuanya. Ia lebih suka tidak berkompetisi daripada membiarkan satu hidangan pun tidak sempurna. Orang ini tidak bisa lagi dianggap koki, seharusnya dia dianggap seniman. Dia menganggap setiap kali memasak sebagai pertunjukan seni, dan dia mengejar kesempurnaan dalam segala hal. Jadi, jika Anda membuat kesalahan sekecil apapun dalam kompetisi dengannya, Anda pasti kalah. Selama Anda manusia, akan ada kesalahan, seperti saat Anda memotong tahu, pasti akan ada saat tahu terpotong tidak rata, atau ketika Anda membuat sedikit kesalahan dalam panas. Ini mungkin menjadi faktor kekalahan Anda. Jadi Liu Yishu tahu betul bahwa kondisi mentalnya jauh di belakang, dan dia bahkan curiga bahwa Odward sengaja menunjukkan belas kasihan dalam beberapa kali sebelumnya. Jika tidak, kompetisi ini pasti sudah berakhir sejak lama. Liu Yishu memberikan segalanya, dan pihak lain mungkin hanya menggunakan 50% hingga 60% dari kekuatannya. Singkatnya, tekanannya sangat tinggi, jadi Liu Yishu merasa bahwa pergantian sementara ini melegakan. Orang gila itu, Odward, pasti ingin menyimpan kartu trufnya untuk saat-saat genting. Ia punya pola pikir yang menyimpang, ketika kemenangan sudah di depan mata, ia tidak akan mengakhiri pertandingan secepat itu, melainkan menikmati momen perhatian publik secara perlahan, atau merasakan ketakutan dan gemetar lawan-lawannya di balik karismanya. Area Liu Yishu dipenuhi media, sementara Gu Chen dan yang lainnya duduk di barisan depan. Tidak ada apa-apa di sini, bahkan satu sosok pun. Selain Gu Chen dan yang lainnya, tidak ada orang lain. Saudara Chen, ini. Kudengar lawannya sangat kuat. Bisik Lan Wancheng. Gu Chen, yang duduk di sebelahnya, hanya tersenyum tipis. Odward. Aku belum banyak mendengar tentangnya, tapi lelaki tua itu, Hili, sepertinya telah menerima murid dengan nama belakang yang sama. Oh. Dia selalu memanggilnya Little O. Aku ingin tahu apakah itu orang yang sama. Apakah kau mengenalnya? Beberapa orang mengalihkan pandangan mereka ke Gu Chen. Dilihat dari sikapnya yang tenang, mungkin saja dia benar-benar mengenalnya. Aku tidak mengenalnya. Tapi aku punya murid di Eropa, seorang pria tua berusia 80-an. Dia terus memohon padaku untuk bimbingan, jadi aku mengajarinya beberapa gerakan. Gu Chen menjentikan abu rokoknya dan terkekeh. Kemudian, kudengar dia menerima murid lain. Aku tidak tahu namanya, tapi aku terus mendengarnya berteriak, oh kecil, dan dia ingin aku mengajarinya. Bagaimana mungkin aku punya waktu? Siapa nama orang tua itu? Tanya Lan Wancheng bingung. Gu Chen menggaruk kepalanya. Aku tidak yakin, ada banyak nama, tapi aku selalu memanggilnya Lao Lao. Apakah menurutmu Lao Lao itu Raul Saliras? Tanya Suo Sandu dari samping. Wah, kau benar-benar liar. Gu Chen menoleh dan menatapnya sambil terkekeh. Dia hanya tersenyum canggung. Aku pernah melihatnya di TV. Katanya dia koki yang sangat terkenal di Prancis, spesialis memasak untuk keluarga kerajaan. Ratu Inggris mengundangnya secara pribadi, tapi dia bahkan tidak memberinya muka. Oh, Lao agak pemarah. Kesehatannya kurang baik, dan sepertinya indera perasanya juga menurun di usia senjanya. Pensiun dari industri ini adalah pilihan yang tepat. Gu Chen mengangguk kecil. Jika Odward ini benar-benar murid Raul, maka kompetisi antara dia dan Gu Chen akan menjadi kompetisi antara kakek guru dan murid, kan? Sementara itu, di seberang aula, sekelompok besar media sedang mewawancarai seorang koki jangkung berkulit putih. Pria ini, protagonis kita hari ini, Odward, sedang diwawancarai oleh 7 atau 8 reporter. Maaf, Tuan Odward, apakah Anda bertekad untuk memenangkan final hari ini? Jika Anda memenangkan babak ini lagi hari ini, Anda akan dinobatkan sebagai Dewa Koki Dunia. Apa pendapatmu tentang kompetisi ini? Kudengar lawanmu sebelumnya, Liu Yishu, mengundurkan diri dari babak final di tengah jalan dan digantikan oleh seorang pemuda. Apa menurutmu itu mungkin master tersembunyi dari kerajaan Xia? Odward mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik ke mikrofon, kali ini, aku akan membuktikan kepada dunia bahwa orang timur tidak bisa memasak. Siapapun yang menggantikannya, aku bertekad untuk memenangkan kompetisi ini. Apa kau begitu berhasrat menaklukkan masakan timur? Apa kau mencoba membuktikannya kepada gurumu,
Raul Saliras? Tanya seorang pirang lain dengan cemas dan ragu. Odward mengangguk tanpa ragu. Masterku pernah berkata bahwa ada orang yang cakap di timur, dan berpesan kepadaku untuk tidak pernah menantang masakan timur. Aku hanya ingin dia tahu bahwa kemampuan memasakku cukup baik untuk mencapai puncak dunia. Sejak awal, gurunya memperingatkan Odward bahwa ia bisa menantang Eropa, Amerika, negara manapun. Bukannya ia tidak boleh menantang timur, tetapi ia tidak bisa menantang negara Asia di timur. Kali ini, adalah kejuaraan koki global. Babak penyisihan awal di Eropa, babak penyisihan final di negara Sakura, perempat final di Korea Selatan, dan perempat final di negara Asia. Sekarang, final 1-1 akan diadakan hari ini di kota Guangjiang. Ketika gurunya mengetahui bahwa Odward akan menantang masakan negara Asia, ia sangat marah sehingga ia memutuskan hubungan guru-murid mereka dengannya. Odward juga berkata kepada semua kamera media bahwa ia datang ke negeri Asia untuk final kali ini untuk membuktikan kepada gurunya bahwa keahlian kulinernya cukup untuk mendominasi semua masakan di dunia. Aku akan mengatakannya secara langsung ke seluruh dunia. Masakan timur tak ada apa-apanya dibandingkan denganku. Aku akan membuktikan kepada guruku bahwa ketakutannya tak akan pernah menjadi kenyataan. Dia bilang ada orang-orang berbakat di timur, tetapi setelah semua kompetisi ini, begitu banyak yang disebut koki kekaisaran kalah dariku. Para reporter yang mewawancarai Liu Yishu berasal dari seluruh negeri Asia, tetapi media asing yang mewawancarai Odward berasal dari luar negeri. Reporter Amerika lainnya, berkacamata, berdiri di hadapan Odward, memegang mikrofon, dan bertanya dengan lembut, "Sekarang setelah lawan tangguhmu mundur, apakah kau merasa tekanan dari kompetisi ini telah hilang?" "Kau salah. Bahkan jika Liu Yishu ada di kompetisi, aku tak akan menganggapnya serius. Dari awal hingga akhir, aku belum menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya." Odward tersenyum tipis ke arah kamera. "Guru, saya tahu Anda juga menonton kompetisi ini. Tunggu saja. Akan saya buktikan bahwa masakan orang-orang negeri Asia benar-benar tidak kompeten." Setelah itu, ia menyingkirkan semua media dan menuju ke belakang panggung. Sebenarnya ada beberapa anggota negeri Asia di dekatnya, tetapi mendengar bualan Odward, tak seorang pun berani mengatakan apapun. Ia memang berhak bersikap sombong. Di antara sekian banyak koki yang dikirim negeri Asia, hanya Liu Yishu yang bisa menandinginya, belum lagi yang lainnya, yang langsung tereliminasi. Kemeng duduk di kursi juri tak jauh darinya, menatap wajah Odward yang berseri-seri, dan sedikit mengernyit. Menoleh dan melihat lagi ke kursi utama di sebelahnya, ia melihat Gu Chen juga bersikap tenang dan kalem, mengobrol dan tertawa bersama Lan Wancheng, Zuo Sandu, dan yang lainnya. "Bisakah kau memasak tuna?" Kemeng menatap Gu Chen yang tertawa di sebelahnya dan berkata dengan serius, "Memang mustahil mengangkut daging keledai kepingan salju dari luar negeri sekarang. Bisakah kau memasak tuna biru?" "Tidak." Gu Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Lagi pula, untuk membersihkan koki Eropa, siapa yang butuh bahan-bahan bagus seperti itu?" "Sayang sekali. Kita serahkan saja pada Nona untuk mengisi ulang susunya." Mendengar ini, Kemeng tanpa sadar menatap dadanya, "Bajingan, apa kau ingin mati?" Dia cukup baik untuk membantunya menemukan solusi, tetapi pria ini masih menggodanya saat ini. Tapi coba pikirkan, dia tidak mendaftar, paling-paling dia hanya ditarik sementara untuk digunakan. Sudah kubilang, masalah ini bisa dikatakan tidak ada hubungannya denganmu, tetapi masalah ini juga terkait denganmu. Lagi pula, kau juga orang Asia. Bisakah kau lebih serius tentang masalah kehormatan dan aib nasional? Aku membantumu menemukan solusi, kalau tidak, kau akan terlalu malu nanti. Namun setelah selesai berbicara, ia juga mendesah tak berdaya. Untung saja Gu Chen tidak kabur. Jika ia benar-benar takut masalah, ia pasti sudah kabur sejak lama. "Nona, kan?" Ketika Kemeng mendengar Gu Chen memanggilnya, ia berbalik dan berkata, "Kau saja yang bicara. Kalau kau benar-benar ingin membantu, kenapa tidak menyiapkan sesuatu sekarang?" Gu Chen menatapnya dan tersenyum lembut. Kemeng menatap mereka dengan tatapan bingung dan bertanya, "Ada apa?" "Sutra hitam." Beberapa orang berkata serempak. Awalnya kupikir orang ini akan mengatakan sesuatu yang menggemparkan, atau memintanya menyiapkan beberapa bahan, tapi tak kusangka setelah berdesak-desakan sekian lama, ia malah mengatakan ini. Aula ini cukup besar untuk menampung puluhan ribu orang. Dulunya merupakan stadion super besar. Semua orang di sini hari ini untuk final. Selama Koki Barat memenangkan satu ronde lagi, gelar Dewa Memasak akan tersegel, dan semua restoran barat besar akan resmi memasuki pasar kerajaan Asia. Semua orang penasaran seperti apa rasa makanan barat. Banyak restoran barat di Tiongkok yang disebut-sebut tidak autentik akhir-akhir ini.
Itu seperti seseorang dari Guangdong dan Guangxi yang menikmati pengalaman hotpot di Yuzhou, lalu membawa hotpot Yuzhou kembali ke Guangdong dan Guangxi. Rasanya tidak akan seotentik hotpot Yuzhou. Jika Anda melihat restoran kerajaan Xia di luar negeri, kemungkinan besar pemiliknya adalah orang asing. Semua orang ingin mencoba masakan barat yang autentik. Jika Odward memenangkan kejuaraan dunia, tak perlu diragukan lagi bahwa masakan barat akan menjadi sensasi global, dengan restoran-restoran barat besar bermunculan di negeri Sakura, Korea, dan negeri musim panas. Setelah sekitar 1 jam persiapan, 2 piring panas diletakkan di atas panggung, masing-masing dengan hidangannya sendiri. Saya yakin kalian semua sudah menunggu. Kompetisi hari ini akan meminta setiap tim menyiapkan 2 hidangan. Siapapun yang memiliki skor rata-rata tertinggi menang. Tidak ada batasan untuk materinya. Seru pembawa acara, berdiri di atas panggung dengan mikrofon. Kedua kontestan masuk, dan penonton dipenuhi dengan antusiasme. Namun, ketika banyak yang melihat bahwa itu adalah Gu Chen dan bukan Liu Yixu, mereka mulai berbisik di antara mereka sendiri. Ada apa ini? Kenapa Chef Liu tidak ada di sini? Siapa orang itu? Apa dia bisa memasak? Apa yang sebenarnya dilakukan penyelenggara? Final telah tiba, mengapa mereka melakukan pergantian di saat seperti ini? Bahkan pembawa acara merasa sedikit canggung saat perkenalan. Pria di sebelah kiri mungkin sangat familiar bagi semua orang. Dia koki Eropa ternama, Tuan Odward. Sedangkan pria di sebelah kanan. Tuan rumah tidak tahu namanya, jadi ia berbalik dan menatapnya. Panggil saja aku Xiao Gu. Gu Chen mengangguk kecil. Oke, Xiao Gu. Sekarang, silakan kedua belah pihak membawa bahan-bahan yang sudah disiapkan. Biar ku beritahu peraturannya. Semuanya, harap pajang makanan yang sudah disiapkan dalam waktu 1 jam. Jika sudah disiapkan sebelumnya, silakan membunyikan bel di sebelah kiri. Jika ada pertanyaan lain, tekan tombol di sebelah kanan untuk memesan. Setelah pembawa acara selesai berbicara, kedua belah pihak meletakkan barang-barang mereka di atas meja. Odward membawa beberapa kotak. Kotak pertama berisi daging sapi marmer berkualitas tinggi, dan kotak lainnya berisi tuna sirip biru. Bahan-bahan ini disebutkan oleh Kemeng kemarin, dan juga dianggap sebagai bahan-bahan kelas atas. Namun, dibandingkan dengan daging keledai marmer yang dimakan Gu Chen dan yang lainnya kemarin, bahan ini jauh lebih rendah. Jika kita benar-benar berbicara tentang bahan-bahan, daging keledai marmer jelas mengalahkan semua ini. Awalnya, tim Liu Yixu telah menyiapkan daging keledai marmer dan lobster Australia, atau abalon laut dalam. Namun setelah Liu Yixu mengundurkan diri dari final, ia membawa pergi bahan-bahan tersebut. Kemeng juga terus meminta Gu Chen untuk memberitahu langsung bahan-bahan apa yang ia butuhkan. Abalon, lobster, tuna, dan lainnya. Semuanya tersedia. Bahan-bahan berharga ini sebenarnya mudah didapat, tetapi daging keledai marmer sulit didapat dan membutuhkan waktu. Ketika Kemeng melihat Odward telah menyiapkan daging sapi marmer dan tuna sirip biru, hatinya menegang dan alisnya sedikit berkerut. Mungkin ia berpikir, jika daging keledai marmer itu tidak dimakan oleh Gu Chen dan yang lainnya, permainan ini pasti sudah pasti, kan? Banyak orang berteriak ketika melihat Odward telah menyiapkan bahan-bahan berkualitas tinggi. Brengsek! Tuna sirip biru. Itu tuna sirip biru. Konon, daging ikan ini harganya lebih dari 3.000 yuan per potong, dan potongan itu hanya 2 gram. Ya Tuhan, ikan itu mungkin bernilai beberapa tahun gajiku. Apa? Apakah daging sapi marmer kualitas terbaik tidak layak untuk matamu? Daging sapi kualitas terbaik pasti bernilai 100.000 atau 200.000 yuan, kan? Dilihat dari kelembutan daging sapi ini, mungkin hanya butuh waktu sehari dari penyembelihan hingga pengiriman. Hei, menurutmu apa isi tas orang itu? Kurasa aku melihat tas penuh barang. Siapa tahu, mungkinkah itu kepiting berbulu? Semua orang kini menatap tas penuh barang di kakinya. Odward mengalihkan pandangannya ke arahnya, matanya penuh provokasi dan penghinaan. Mungkin dia juga penasaran dengan isi tas Gu Chen. Namun, hanya karena isinya ada di dalam tas, sudah pasti itu bukan bahan yang bagus, setidaknya bukan abalon, lobster, atau tripang. Apa isinya? Odward melirik saku Gu Chen dan mencibir, apa negeri Siamu kehabisan koki? Mereka benar-benar membiarkan seorang anak muda naik panggung untuk berkompetisi. Itu agak tidak sopan bagiku. Meskipun kemampuan Liu Yixu rata-rata, dia masih lumayan dan dianggap yang terkuat di negeri Siamu. Siapa kamu? Odward tidak menganggap serius Gu Chen. Koki, seperti dokter, pada dasarnya dinilai berdasarkan usia. Orang yang lebih tua umumnya lebih populer. Sebagai dokter atau koki,
semakin tua usiamu, semakin berpengalaman pula dirimu. Tapi kau berusia 20-an, dan semua orang mengira kau hanya seorang magang. Membandingkan seorang magang dengan seorang master itu seperti seorang wanita tua yang naik ke tempat tidur. Lucu sekali. Menyeka pantatmu dengan kaca jendela, aku mengecewakanmu. Gu Chen hanya memindahkan tas dari lantai ke meja dan menyayatnya dengan pisau. Kentang yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan keluar, bersama dengan beberapa kubis besar. Intinya, tempatnya penuh dengan sayuran, bawang bombay dan bawang putih, dan satu-satunya hidangan daging yang ia punya hanyalah setengah ayam beku. Semua orang tertawa terbahak-bahak melihat ini. Dasar bodoh. Semuanya menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, dan anak ini baru saja membawa sekantong kubis dan kentang. Apa rencananya? Kentang goreng? Hahaha. Berhenti bicara omong kosong, dia akan membuat sup ayam rebus. Apa kau tidak lihat masih ada setengah ayam? Tapi aku juga yakin dia sebenarnya menggunakan ayam beku cepat saji dari supermarket saat ini. Sepertinya kompetisi ini tidak menarik. Yang lain menggunakan daging sapi dan dia menggunakan kentang. Lebih baik kentangnya diberikan saja kepada yang lain. Aku rasa Odward ingin membuat sup daging sapi dengan kentang, dan dia mungkin kekurangan kentang. Seperti yang diharapkan, Odward melirik Gu Chen dan menunjukkan senyum yang sangat sarkastik. Anak muda, bagaimana kalau memberikan 2 kentang? Aku mungkin perlu menggoreng kentang untuk menghias daging sapiku nanti. Kau tidak keberatan? Tentu saja. Gu Chen melemparkan 2 kentang tanpa berpikir. Odward tidak menyangka pemuda itu akan begitu patuh. Nak, sebenarnya kamu orang baik, tetapi keberuntunganmu tidak terlalu baik. Izinkan saya bertanya, apakah Anda akan menggunakan beberapa kubis, seikat kentang, dan setengah ayam? Kalau kau pikir aku menindasmu, aku tidak akan menggunakan ayam. Gu Chen menatapnya dan tersenyum tipis. Fiu. Seluruh penonton tertawa terbahak-bahak. Dengan beberapa kentang, beberapa kubis, dan setengah ayam, ia bahkan berkata bahwa ia telah memberikan tekanan kepada Odward. Banyak orang mengira anak ini sakit jiwa. Bisakah benda ini menang? Bahkan jika kubis dan kentang dijadikan bunga, mereka tetaplah sayuran dan tidak bisa dianggap daging. Banyak orang berpikir bahwa Gu Chen menghina Odward. Ya, ini penghinaan terhadap Odward. Kemeng ada di antara penonton, menggosok pelipisnya dengan satu tangan, dan bahkan ingin bangun dan pergi. Ini terlalu memalukan. Gu Chen terus mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki bahan dan metodenya, tetapi dia tidak menyangka bahwa yang dia siapkan hanyalah setumpuk kentang, setumpuk kubis, dan setengah ayam beku. Barang-barang ini tersedia dalam jumlah besar di pasar utara, dan kebanyakan orang bahkan tidak akan repot-repot memakannya. Namun, dia benar-benar menggunakannya sebagai bahan untuk kompetisi makanan. Ketika Odward mendengar apa yang dikatakan Gu Chen, dan kemudian mendengarkan suara-suara mengejek di sekitarnya, anak muda, kau sangat berani, tapi aku tidak suka orang yang menyombongkan diri, dan kau, negara sia, semua pembual. Kuharap kau bisa memberiku perasaan yang berbeda nanti. Seorang koki terkenal sejati tidak bergantung pada beberapa bahan untuk membuat makanan lezat. Seorang koki sejati dapat membuat apapun yang kau berikan padanya menjadi lezat. Gu Chen merentangkan tangannya dan tersenyum tipis. Aku tidak menunjukkan keahlian memasakku kepada orang biasa, kau beruntung. Terima kasih, meskipun aku tahu kalian orang sia suka menyombongkan diri, tapi aku tetap bersedia menerima tantanganmu. Aku tidak akan lengah terhadapmu hanya karena kau masih anak-anak. Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Odward menatapnya dan mencibir. Gu Chen mengangguk pelan, bagus sekali, aku juga berharap kau bisa tampil habis-habisan, karena aku khawatir kau akan kalah telak nanti. Tiba-tiba, tawa seluruh penonton semakin keras. Kemeng turun dari panggung. Kemeng benar-benar tak tahan lagi. Ia merasa jika ia tinggal lebih lama lagi, ia pasti akan mati dihujani hinaan dan ejekan. Meskipun ia juga ingin sedikit percaya pada Gu Chen, apa yang dilakukan pria ini sungguh tidak sesuai dengan kepercayaannya. Dia cukup pandai berpura-pura keren, tapi aku tidak tahu bagaimana masakannya. Hei, Nona Ke, apa yang kau lakukan? Apa kau berpikir untuk pergi? Chen Liuhe meraih lengannya dan berkata dengan tergesa-gesa. Kemeng perlahan berdiri dan duduk kembali. Aku tadinya tidak ingin pergi, tapi aku merasa perkataannya agak tak tertahankan. Apa biasanya dia begitu sombong? Tidak juga. Dia bahkan lebih sombong, tapi sekarang dia jauh lebih terkendali. Kata Chen Liuhe sambil tersenyum. Saat pertama kali bertemu Gu Chen, dia mungkin memandang rendah semua orang, berpikir bahwa tak seorang pun pantas mendapatkan perhatiannya. Dia akan menjadi orang kedua di bawah komando bos yang sebenarnya,
dan dia mungkin bahkan tidak mempertimbangkan Raja Surga. Namun setelah lebih dari setahun dibaptis, Gu Chen telah banyak mengendalikan diri. Mungkin orang biasa berpikir bahwa dia sama sekali tidak terkendali, tetapi sangat arogan. Dia bahkan berani menggoda para koki top di Eropa. Jika ini dianggap terkendali, lalu seberapa sombongnya dia sebelumnya? Kau sebut ini terkendali? Lalu seberapa sombongnya dia sebelumnya? Kemeng bertanya dengan tatapan bingung. Chen Liuhe menyingkirkan senyum di wajahnya, dan perlahan-lahan menjadi serius dari senyum awalnya. Pernahkah kau melihat seseorang mengejar 30.000 orang? Biasanya, 30.000 orang akan berkata, wah, kau dikepung oleh kami. Tapi kenyataannya, Gu Chen, jangan melawan tanpa rasa takut, 30.000 dari kalian telah dikepung olehku. Kau bilang dia gila, itu bukan sedikit gila, tapi dia sebenarnya orang yang mengejar puluhan ribu orang. Tanpa serangan balik jadi Gu Chen, bagaimana mungkin ada kemenangan besar dalam pertempuran wilayah utara? Bersambung.